Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لسد جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Ja'ah datang al-lailu apa malam, wa ayyatu khurqatin dan keterbakaran macam apa fi sadri yang terjadi di dada. Innaha sesungguhnya itu khurqah syai'un ajibun ila suatu yang sungguh menakjubkan. Hatta innani sehingga sesungguhnya aku adzunnu ialah menyangka aku annahu sesungguhnya itu syai'un ajib. Sesungguhnya itu malam, awalun nahari ialah permulaan siang, wa dzadapun ini ajibun ialah sungguh menakjubkan. Fi ainil ishqi pada pandangan mata cinta, la mutasi'an tidak ada kesanggupan untuk mencakup al-laili wan nahari, tidak ada kesanggupan mencakup malam dan siang. Hatta inna ainal ishqi sehingga sesungguhnya mata cinta itu hari ini mudghimatun ialah terpejam faya lil ajbi wahai sungguh menakjubkan. Ja'alail malam datang ya. Malam itu adalah simbol bagi adanya waktu di mana cinta seseorang menjadi kambuh, menjadi berkobar. Karena itu ya, malam ini merupakan keistimewaan bagi seseorang yang memiliki keseriusan di jalan cinta. Orang di siang hari bisa sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, tapi kelamnya malam, dinginnya malam itu akan semakin menumbuhkan benih-benih cinta dalam diri seseorang. Maka karena itu pula dalam konteks kerohanian, malam itu merupakan suatu keistimewaan, terutama pertengahan malam sampai menjelang subuh. Allah dalam Al-Quran menjanjikan kepada orang yang bertahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Malam itu merupakan sebuah momen di mana seseorang itu bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, karena itu ketika di sini disebutkan ja'al lail datang malam. Terus apa yang terjadi ketika malam datang?
Ayyatu hurqatin fis sadri. Keterbakaran macam apa yang sudah terjadi di dada seorang pecinta. Jadi seorang yang jatuh cinta itu hatinya menjadi berkobar. Hatinya itu menjadi berkilauan. Orang yang kambuh cintanya di malam hari, orang ini tidak akan terkalahkan oleh tidur. Jadi bahkan sebaliknya, tidur itulah yang terkalahkan sehingga terusir jauh dari mata seorang pecinta. Nah, dalam konteks seperti ini tentu saja cinta yang dimaksud adalah cinta ilahiyat. Jadi para pecinta ilahi itu adalah orang-orang yang di malam hari itu senantiasa merasakan kedahsyatan cinta di malam hari. Maka karena itu para pecinta, terutama para pecinta ilahi, pastilah mereka itu adalah para nokturnis, ya, orang-orang yang senantiasa mengarungi malam dengan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dadanya terbakar oleh api cinta, oleh asmara ilahi. Malam datang. Ketika malam datang, ada keterbakaran apa di dalam dada ini? Nah, bagaimana kita bisa menerapkan keterbakaran karena cinta ini, ya? Katakanlah begini. Kalau kita mencintai seseorang atas dasar jasa orang itu, misalnya orang berbuat baik kepada kita, berjasa kepada kita sampai tak terhitung. Kalau itu ukurannya, kenapa kita jatuh cinta? Maka tidak ada yang lebih berjasa dibandingkan Allah Ta'ala. Dan gak tanggung-tanggung kita yang semula tidak ada ini dibikin ada. Terus setelah kita ada, oleh Allah Ta'ala diongkosi, dibiayai perjalanan hidup kita. Kalau kita hitung-hitungan jasa, Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan curahan cinta kita. Jadi berpikir ini saja, ya. Mestinya tidak boleh tidak di dalam kehidupan yang sebentar ini kita mesti jatuh cinta kepada Allah Ta'ala kalau berpikir tentang jasa. Apalagi cinta yang murni, yang tidak ada hubungannya dengan pikiran tentang jasa. Misalnya kita memandang Allah Ta'ala itu sumber dari seluruh keindahan. Kepada makhluk-makhluk yang indah kita jatuh cinta. Mestinya kalau kita menggunakan logika seperti ini, maka kepada asal usul segala keindahan, bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta? Seluruh keindahan semesta dikumpulkan menjadi satu, itu tidak ada seberapanya dibandingkan dengan kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma untuk bisa menyaksikan kemahaindahan Allah Ta'ala itu, kita tidak bergantung terutama kepada mata kepala, tidak. Tapi kita bergantung kepada mata hati, kepada basirah, ketajaman mata batin kita. Kalau ketajaman mata batin kita miliki, maka kita akan menyaksikan keindahan Allah Ta'ala itu dipantulkan oleh seluruh ciptaannya. Oleh seluruh ciptaannya. Nah, ini kerangka-kerangka yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk merasakan benih-benih kecintaan kepada Allah, untuk merasakan jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Terus juga, ya, dengan cara yang lain. Dari mana asal usul kita? Dari mana asal usul semesta? Kalau bukan dari Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kita yang berada di perantauan ini tidak jatuh cinta kepada asal usul, tidak kangen kepada asal usul kita? Nah, ketika cinta itu begitu kuat dalam diri kita, ya, maka apapun akan kita nuansakan sebagai kekasih. Akan kita nuansakan sebagai kekasih. Saya pernah membaca perjalanan hidupnya Imam Samudra, ya, yang meledakkan bom di Bali tahun 2002 itu. Ya. Ketika dia ini berada di Kandahar, di Afghanistan sana, ketika latihan perang, dia masih bujang waktu itu. Melihat apa saja itu,
itu tampil sebagai huruf Z. Z itu zakiyah. Dia sampai heran. Kalau aku nganggur, kata Imam Samudra, mungkin wajar kalau aku ingat kepada kekasihku. Aku dalam keadaan sibuk berlatih perang. Bagaimana mungkin segala sesuatu muncul sebagai huruf Z? Nah, itu artinya apa? Ketika kegandrungan hati, ketika cinta itu begitu kuat, maka cinta itu akan merampas hidup seseorang. Jadi kalau cinta kita kepada Allah Ta'ala begitu kuat, kita sibuk dengan aktivitas apapun, maka hati kita terampas oleh kecintaan ilahiyat itu. Dan karena itu di mana-mana fokus batin kita itu hanyalah Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini yang akan mengalami puisinya Maulana Rumi, ayatu hurqatin fi sadri, keterbakaran macam apa yang sudah terjadi di dada ini. Nah, ini dialami orang yang hatinya sudah terampas oleh kecintaan ilahiyat itu, akan dialami. Maka karena itu kita mencoba untuk membayangkan ya, bagaimana gemuruh hati orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Kita membayangkan sembari kita menggapai-gapai, ya Allah, kapankah ada jatah api cintamu tumbuh di hatiku? Sambil menggapai-gapai, kapan ya ilahi sembah sujud kepadamu didasari oleh cinta semata, kapan? Kita membayangkan sembari kita berikhtiar untuk semakin menumbuhkan benih cinta yang sangat transenden itu di dalam batin kita. Ayatul hirqatin sadri, innaha la syai'un ajib. Sungguh keterbakaran oleh api cinta di dada ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Nah, orang dengan demikian kemudian mendapatkan apa yang diinginkan itu sudah tidak berupa benda-benda lagi. Tidak berupa benda. Mungkin kan ada perempuan mendapatkan perhiasan dan berbahagia. Ada laki-laki berjumpa dengan kekasihnya berbahagia. Nah, ini objek dari cinta itu sudah bukan segala sesuatu yang fana. Bukan makhluk-makhluk, bukan benda-benda. Objek cinta itu adalah asal usul dari segala sesuatu. Dan itulah yang membuat si penyinta ini tidak bisa tidur di malam hari. Malam datang, kemudian lahir, muncul, berkobar api cinta dalam hati. Sungguh hal ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Menakjubkan. Maka karena itu ya, paradigma penghambaan kita itu harus dirubah dari kepatuhan berubah menjadi cinta. Beda kepatuhan dengan cinta. Kalau kepatuhan itu semata-mata kita menunjukkan adanya ketulusan dalam bersembah sujud kepatuhan. Tapi kalau cinta itu memiliki greget yang jauh di atas kepatuhan. Kepatuhan itu bisa saja masih terlihat datar. Tapi greget api cinta itu tidak mesti berkobar itu. Mesti berkobar. Ayatu horqatin fi sadri, model keterbakaran macam apa yang berlangsung di dada ini. Innaha la syai'un ajib, sungguhnya itu betul-betul merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Hatta innani adzunnu annahu awwalun nahar, sehingga aku menyangka malam hari itu adalah awal mula siang. Jadi bagi orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, kelamnya malam itu berubah menjadi seperti terang benderangnya siang. Apakah yang merubah itu? Yang merubah itu adalah cahaya dari api cinta. Jadi terang benderang. Jadi datangnya kelam justru semakin mempertajam penglihatan. Maka karena itu kalau orang-orang Arab yang jatuh cinta itu seringkali memanggil malam, ya lil, ya lil, ya lil, wahai malam, wahai malam, wahai malam. Karena mereka merasakan betul malam adalah momen di mana mereka semakin leluasa untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan, untuk mengobarkan api cinta di malam hari. Gitu. Pernahkah dalam umur kita merasakan sholat atau beribadah yang lain dengan api cinta seperti ini? Diusahakan, coba. Allahu Akbar. Diusahakan untuk tidak terburu-buru. Diusahakan untuk tetap
tentram, tenang. Allahu Akbar. Diusahakan untuk seperti kita merasakan berhadapan-hadapan dengan kekasih dari kalangan makhluk. Allahu Akbar. Dinikmati senikmat-nikmatnya. Dituntaskan setuntas-tuntasnya. Jangan terburu-buru. Seluruh keterburu-buruan itu adalah bayang-bayang yang menipu. Mau ini, mau itu, terlihat bayang-bayang ini, bayang itu tipuan-tipuan semua. Jangan mau ditipu begitu. Katakan ketika tipuan itu datang, aku ingin seksama dengan kekasihku. Kau tidak ada gunanya datang ke dalam pikiranku. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah merasakan mesra seperti itu, ya, pastilah Allah itu segala-galanya. Enggak mungkin tidak. Engkaulah segalaku. Sehingga muncul ungkapan, betapa segalanya engkau, betapa segalanya engkau, betapa engkau segalanya, betapa engkau segalanya. Segalanya adalah engkau, engkau adalah segalanya. Dari yang satu tumbuh, muncul beraneka ragam kenyataan ini. Dan seluruh aneka ragam kenyataan ini akan kembali kepada yang satu. Engkaulah ya Allah keaneka ragaman itu sebenarnya. Jadi seorang pecinta itu sudah tidak menemukan warna yang lain selain warna Allah Ta'ala. Karena itu keanekaragaman akan hancur, akan musnah, akan musnah di situ. Hancur ini. Keanekaragaman hanyalah berhasil menjebak orang-orang yang tidak merasakan cinta ilahiyat. Berhasil keanekaragaman menjebak ini. Seolah-olah betul-betul beraneka ragam. Betul-betul beraneka ragam. Aku mengira bahwa malam itu adalah awal mula siang. Hadza ajib, ini juga menakjubkan. Jadi bagi seorang pecinta itu ya, bagi seorang pecinta, penglihatannya itu sudah metafisik, penglihatan itu metafisik. Jadi melampaui segala sesuatu yang ada di permukaan, melampaui segala sesuatu yang wadak, sudah tembus. Jadi segala sesuatu tak lain adalah alamat Allah Ta'ala. Tembus. Karena itu kita kurangi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk, kepada yang fana, maka akan tumbuh insyaallah dengan pertolongan hadirannya kecintaan kepada Allah Ta'ala yang tak terringkus oleh segala ukuran, oleh segala konsep dan rumus. Fi 'ainil ashqi la muttasi'ah lil-laili wan nahar. Ya. Di mata cinta itu ya, di mata cinta itu sama sekali perkara siang dan malam itu dilampaui. Perkara malam siang dan malam. Jadi siang dan malam itu tidak sanggup. Pergantian yang siang dan malam itu tidak sanggup untuk memenuhi mata orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu akan mengatakan, silakan senja akan berganti malam sampai ribuan kali, tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya bagiku. Silahkan fajar akan berganti siang sampai ribuan kali, tidak ada gunanya bagiku. Silahkan malam berganti siang, silahkan siang berganti malam, tidak akan merubah cintaku kepada kekasihku. Nah, yang terjadi pada diri kita, pada orang kebanyakan, persoalan-persoalan eksternal itu merubah persoalan-persoalan internal. Ya, misalnya apa yang diinginkan tidak tercapai, keruh di sini. Ya. Atau sesuatu yang diinginkan tercapai, berbunga-bunga di sini. Itu adalah menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal masih merubah kedirian seseorang. Bagi seorang pecinta ilahi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali faktor-faktor eksternal itu. Siang mau tetap siang, mau berganti malam, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Terus siang itu apakah terjadi di situ angin semilir, sepoi-sepoi atau badai, sama saja. Siang itu tentram atau sampai gempa berkali-kali, sama saja. Jadi perkara-perkara eksternal tidak merubah kedirian seorang pecinta. Nah, orang yang seperti itu disebut orang yang sudah mendapatkan kediriannya yang tetap. Orang yang sudah mendapatkan kedirian yang tak berubah-ubah oleh berbagai macam persoalan eksternal. Itu orang yang kukuhnya lebih kuat dibandingkan dengan gunung-gunung di dunia. Kuat.
Maka karena itu orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah dibikin pusing oleh perubahan-perubahan di luar. Mau punya uang, mau tidak punya uang, nggak ada pengaruhnya. Kalau kalian kan tidak jauh dengan saya, loh. Ya, tetap ada pengaruhnya. Kalau sudah menipis uangnya, wah ini lama-lama bisa stres ya. Bagi seorang pecinta nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Karena objek dari cintanya itu senantiasa tampak di hadapannya. Karena itu semenjak aku jatuh cinta kepadamu, aku tidak berpaling kepada siapapun yang lain. Karena engkaulah yang tampak di mana-mana. Yang tampak di mana-mana. Nah, suatu saat ya, Dhunnun al-Misri, seorang sufi pada abad-abad awal ya, Dhunnun al-Misri ini. Suatu saat beliau berjumpa dengan seorang perempuan berkulit hitam. Dan perempuan ini dikira gila oleh anak-anak dan dilempari kerikil sama anak-anak. Gila. Tapi dengan ketajaman mata batinnya, Dhunnun al-Misri ini meyakini ini orang istimewa, perempuan yang dilempari kerikil oleh anak-anak itu. Ketika diikuti dari belakang, si perempuan ini langsung bilang, bagaimana kabarmu Dhunnun al-Misri? Terus Dhunnun bilang apa? Dari mana kau tahu namaku, katanya. Wong kita tidak pernah bertemu, tidak pernah kenalan. Dari mana kau tahu namaku? Si perempuan ini bilang, ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah adalah tentara-tentara rohani yang saling mengenal di antara mereka. Terus apa yang dikatakan oleh anak-anak itu benar enggak? Anak-anak itu bilang apa? Mereka bilang bahwa engkau melihat Allah. Karena itu orang-orang yakin bahwa kau itu adalah kafir zindik. Oh benar. Anak-anak itu benar mengatakan aku melihat Allah. Dan semenjak aku menyaksikan Allah, aku tidak pernah kehilangan Allah. Sesaat pun tidak pernah kehilangan Allah. Sampai selamanya. Jadi orang yang sudah mencicipi kenikmatan dekat dengan Allah akan merasakan bahwa kenikmatan yang lain itu hambar sehambar-hambarnya. Para pemuja dunia, para pemuja materi, pangkat kedudukan, itu hanya karena mereka belum merasakan Allah. Sekali mereka merasakan Allah akan ditinggalkan. Wah, nggak bermutu ini ternyata. Pasti begitu. Jadi kalau sampai sekarang mereka masih memburu hal-hal yang fana, itu karena memang mereka belum merasakan. Kasihanilah mereka. Mereka belum merasakan kelezatan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Jadi karena itu nggak usah ikut-ikutan mereka. Mereka yang sudah berjerih payah dan tidak mendapatkan apapun yang hakiki dari kenikmatan yang mereka capai itu. Jangan terlalu mengikuti mereka. Banyak di antara mereka yang sudah tumbang. Banyak pula di antara mereka yang sudah bertaubat. Kita cukup mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka. Kemudian kita diam-diam belajar untuk jatuh hati, jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Nah padahal ya, mata cinta itu sangat tajam. Padahal dalam keadaan terpejam. Jadi mata cinta itu semakin terpejam semakin tajam. Di dalam cerpennya Kunto Wijoyo itu diungkapkan, masihkah mata dibutuhkan ketika orang sudah bisa melihat tanpa mata? Mata kepala boleh terpejam, tapi mata cinta semakin nyalang, semakin tajam. Maka rumusnya begini kan, butakan ketertarikan kita kepada makhluk-makhluk, maka akan tumbuh di dalam diri kita mata yang tajam menyaksikan Allah Ta'ala. Tapi selama penglihatan mata kepala kita itu masih doyan kepada makhluk-makhluk, itu berarti menjadi hijab, sehingga mata batin tak kunjung tajam menyaksikan Allah Ta'ala. Karena itu berhentilah jatuh cinta kepada makhluk-makhluk, maka akan muncul mata cinta yang sangat tajam dalam diri kita. Jadi makhluk-makhluk itu adalah segala sesuatu yang harus cepat-cepat dilewati. Jadi jangan terlalu lama. Bolehlah cinta makhluk, tapi jangan terlalu lama. Boleh hanya sebagai perantara agar kita bisa betul-betul mencintai Allah Ta'ala, perantara. Karena perantara jangan kelamaan di situ. Sebab apa? Boleh jadi umurnya habis di situ nanti. Jangan kelamaan.
Jangan kelamaan senang makhluk-makhluk, jangan kelamaan. Sementara kalau kita hanya pernah dalam beberapa episode dalam hidup kita jatuh cinta kepada makhluk, wajar, manusiawi itu. Manusiawi. Tapi kalau seluruh umur habis untuk itu, bukan manusiawi itu. Kegagalan hidup itu. Masa terus-terusan pekerjaannya jatuh cinta kepada makhluk, habis A, B, C terus itu nggak rampung-rampung. Akhirnya umurnya habis. Nah, ketika mata kepala terpejam, ketika ketertarikan kepada segala sesuatu sudah ditumpulkan, maka mata cinta menjadi tajam. Sungguh hal itu merupakan yang sangat menakjubkan. Makanya Nabi kita orang yang paling jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Jelasnya segala sesuatu yang ada di belakang Nabi sama persis dengan jelasnya segala sesuatu yang di depan Nabi. Jadi Nabi itu sebenarnya tidak perlu menoleh untuk tahu apa yang di belakang sebenarnya. Tidak perlu menoleh. Kalau beliau menoleh itu menghargai orang-orang yang berbicara di belakang sana. Bukan nggak tahu persis. Karena itu ketika Nabi menjadi imam sholat, tahu persis bahkan siapa yang khusyuk, siapa yang tidak khusyuk di belakangnya. Nah sekarang gimana mau tahu sama-sama tidak khusyuknya dengan imamnya? Gimana mau tahu? Malah imamnya lupa rakaatnya karena tidak khusyuk itu. Ya, pertama dibacain subhanallah ya. Ternyata tetap tidak digubris. Subhanallah, tetap enggak digubris. Innalillah. Lama-lama tetap enggak digubris, kabur makmumnya. Wah, kayak gini enggak bisa jadi imam. Anta adapun engkau man ialah orang yadkhulu yang memasuki al-falaku apa planet-planet maka bersama fi tarabi di dalam keriang gembiraan. Fa idza ma asyiqa insanun fa idza ma asyiqa maka apabila tidaklah mencintai insanun siapa manusia fala ajwa maka tidak ada ketakjuban itu. Engkau wahai seorang pecinta adalah orang yang menari-nari riang bersama planet-planet di angkasa sana. Jadi orang yang dicinta itu seperti dalam keadaan menari terus menerus di saking riang gembiranya. Menari itu ya. Jadi batinnya itu berputar-putar atas nama cinta ilahiyat. Dan karena saking kuatnya pengaruh keriang gembira dalam hatinya, sampai-sampai orang ini merasakan bahwa planet pun juga menari atas nama cinta bersama aku. Sama ketika Nabi Daud berzikir dengan kekuatan hati itu, beliau sampai merasakan gunung-gunung pun juga berzikir bersama beliau. Sama dengan orang misalnya sangat gembira, maka kemana-mana dia tersenyum dan mengira orang lain gembira seperti dirinya. Nah, ketika kuat seperti itu kegembiraan, maka akan menjadi semakin mudah untuk mempengaruhi orang lain untuk gembira. Kenapa Nabi sangat mudah memberikan petunjuk kepada banyak orang? Karena beliau adalah orang yang paling bergembira dekat kepada Allah Ta'ala. Karena itu pengaruhnya menjadi luar biasa. Bergembira. Jadi kekuatan rohani itu perlu ditampilkan dengan keceriaan, dengan kegembiraan. Itu baru bisa mempengaruhi orang. Kalau keimanan ditampilkan dengan kebencian, merengut dan lain semacamnya, orang-orang takut. Gimana mau tertarik begitu aja rupanya begitu. Jadi karena itu tidak boleh menampilkan Islam dengan wajah-wajah serem, itu tidak boleh. Itu bid'ah itu. Tidak boleh. Sebab Nabi tidak pernah menampilkan serem-serem, itu tidak pernah. Nabi itu bercahaya. Pipi Nabi itu mutawarri itu ya. Seperti bunga yang kemerah-merahan. Nabi itu bercahaya. Orang menyaksikan Nabi pasti tertarik. Pasti tertarik. Kalau hatinya tak terkunci. Kalau hatinya masih memiliki kemungkinan untuk dapat petunjuk, pasti tertarik. Kenapa? Karena bercahaya, karena indah itu. Kenapa begitu? Karena hidup Nabi adalah bagaimana membagi-bagikan kegembiraan. Bagi-bagikan kegembiraan pada banyak orang.
Jadi Nabi itu tidak mau hanya menikmati senang sendiri, itu enggak mau. Tak bagi-bagi. Seperti seorang ibu ya, memiliki banyak anak. Ibu ini kayak ibu-ibu zaman dulu, memiliki banyak anak. Anak-anaknya bermain sampai lelah. Sementara ibunya ini masak di dapur, sangat nikmat rasanya. Ketika si ibu ini sudah selesai masak dan merasakan masakannya sendiri sangat nikmat, dipanggillah anak-anaknya dengan penuh cinta. Anak-anakku pulang, waktunya makan. Kenapa begitu? Ingin membagi-bagikan kenikmatan, kegembiraan. Bukankah semesta ini sebenarnya adalah anak-anak Nabi sebenarnya semesta ini? Kenapa disebut anak-anak Nabi? Karena andaikan Nabi tidak dicipta, tak mungkin semesta ini ada. Tak mungkin semesta ini ada. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Andaikan tidak karena Nabi, semesta ini tak mungkin muncul dari ketiadaan. Tak mungkin. Bukankah secara hakikat semesta adalah anak-anak Nabi? Karena itu Nabi itu menghadapi semesta, menghadapi makhluk-makhluk ini dengan penuh kasih sayang. Karena itu yang paling ngerti bagaimana bahagia manusia ini, bahagia bagaimana manusia ini senang hidupnya, selamat hidupnya. Yang paling ngerti itu Nabi. Yang paling ngerti itu Nabi. Bagaimana tidak paling ngerti? Wong asal usul segalanya berasal dari beliau. Paling ngerti. Karena itu mengikuti jalan Nabi ini secara otomatis adalah mengikuti jalan kebahagiaan. Gak mungkin tidak, pasti jalan kebahagiaan. Sebab Nabi tidak membagikan apapun kecuali membagikan kebahagiaan itu sebenarnya. Jadi orang yang jatuh cinta itu senantiasa yang gembira. Karena itu kemudian seluruh duka cita pasti kabur di hadapan orang yang jatuh cinta. Kabur. Jadi duka cita itu hanya menghinggapi orang-orang yang akan stres, hampir stres dihinggapi. Jadi sudah ada potensi stres dengan kuat, datang persoalan, makin parah. Datang persoalan, makin parah. Jadi kalau orang bergembira, berbunga-bunga dengan cinta, stresnya yang takut. Wah, kabur aja. Takut. Stresnya takut. Tapi bagi orang yang sudah ruwet, mendekat stres itu. Mendekat. Jadi karena itu kita belajar ya, untuk menjadikan hati kita sebagai taman bunga kecintaan. Belajarlah untuk cinta kepada sesama, perhatian kepada sesama. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong, lakukan. Usahakan dalam hidup ini bagaimana kita bisa membuat orang lain itu merasakan manfaat diri kita. Diusahakan begitu. Nanti kalau seperti itu, maka Allah akan menjadi kawan kita. Ketika Nabi kita lahir ya, terus disusui oleh Halimah Sa'diyah ya. Halimah itu Sa'diyah, disusui beliau itu. Halimah itu menyatakan, wah wahidah, oh betapa anak ini sendirian, bapaknya sudah wafat, terus tinggal ibunya, terus disusukan ke saya, oh anak ini sendiri. Malaikat kemudian menanggapi Halimah Sa'diyah ini, ma anta bi wahid, engkau tidak sendiri Muhammad. Bal anta sahibut ta'yid, engkaulah yang memiliki pengukuhan kebenaran itu. Wa anisukal hamidul majid, dan yang menjadi kawanmu, yang mencintaimu itu adalah Allah yang maha terpuji, yang maha mulia. Jadi orang yang hidupnya dipakai untuk menebarkan cinta ilahiyat, biarpun kelihatannya orang ini cuma sendirian, tidak akan pernah sendiri. Dia akan dikawani oleh Allah. Dan orang paling beruntung adalah dia yang menjadi kawan bagi Allah dan dikawani oleh Allah. Paling beruntung. Tidak akan pernah kesepian hatinya. Masa ada orang dekat kepada Allah kesepian hatinya? Gak mungkin. Hanya orang-orang yang jauh dari Allah, sudah jauh dari Allah, ditolak pula cintanya sama sesama. Wow, makin sempurna kesepian itu kan. Sudah tidak tekun ibadah, cintanya berkali-kali ditolak pula. Wah, itu potongannya saja potongan orang stres kan. Padahal katanya aku nggak stres kok, tetap saja potongannya stres.
kalau dekat kepada Allah itu siapa saja harganya mahal kalau dekat kepada Allah Ta'ala. Mahal. Sebab kedekatan dengan Allah secara psikis itu akan menjadikan seseorang memiliki pengharapan yang kuat, akan memiliki harga diri yang kuat. Ada seorang kiai sepuh ya, pernah saya berjumpa dan beliau itu beristri 4 kali. Kemudian beliau itu dengan santai bilang, saya itu nggak pernah loh nembung perempuan, nggak pernah ngelamar, apalagi memburu, nggak pernah. Lah terus gimana? Ya saya yang dicari terus. Dan itu dengan percaya diri ngomong begitu sama saya. Saya cuma diam saja dalam hati saya juga dicari sebenarnya. Jadi yang menjadi kawan bagi orang yang itu cinta tidak saja makhluk-makhluk di sini, makhluk-makhluk di langit merasa empati kepada kita. Jadi makhluk-makhluk di langit itu akan perhatian kepada para pecinta ilahi yang ada di bumi. Perhatian. Bahkan makhluk-makhluk di langit itu kenal persis nama orang-orang yang jatuh cinta di bumi. Kenal. Bagaimana tidak kenal? Wong ketika Allah Ta'ala jatuh cinta kepada hambanya di bumi, Allah umumkan kok di antara para malaikat itu, aku cinta kepada fulan bin fulan. Ketika Allah sudah mengumumkan cintanya kepada seseorang, mana ada makhluk-makhluk langit yang tidak paham? Karena itu seluruh makhluk di langit, penjaga langit itu, ketika Nabi Mi'raj tunduk semuanya, tunduk, sehingga menembus langit itu tidak ada kesulitan sama sekali. Dan tidak berjejal-jejal oleh saingan-saingan, enggak ada. Tembus. Wa anta tahtariqu sab'ab tibaqa bihim fi mawqibin kunta fi sahibal alami. Tembus. Semuanya memberikan jalan penghormatan. Wa qaddamatka jami'ul anbiya biha wa rusul taqdima makhdumin ala khadami. Seluruh nabi yang ada di langit itu semuanya hormat takzim kepada Nabi, seolah-olah seperti hormatnya para khaddam, para pembantu terhadap tuannya. Kenapa seperti itu? Karena paling akrab berkawan dengan Allah Ta'ala, paling kuatnya orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Maka di hadapan orang yang jatuh cinta kepada Allah, raja-raja dunia itu sama saja dengan para gembel itu. Raja-raja dunia itu. Tuhanku, kata seorang sufi dari abad ke-16 di Persia ya, Syekh Khwaja Abdullah Ansari, Tuhanku, ketika aku memandang engkau, akulah raja di atas raja dunia, mahkota di atas kepalaku. Jadi ketika tertarik kepada Allah, mencapai sempurna, menyaksikan raja-raja dunia itu kecil, sepele. Kenapa? Karena jatuh cinta kepada Allah menjadikan orang ini terangkat derajatnya, sehingga siapapun yang lain itu menjadi sepele. Ketika aku memandangmu, aku menyaksikan raja-raja dunia tertunduk di hadapanku, mahkota atas kepalaku. Jadi karena itu ya, orang-orang yang berpihak kepada Allah nggak mungkin mengemis kepada makhluk-makhluk, itu nggak mungkin. Pantangan. Kenapa? Karena memiliki bos tersendiri, memiliki Tuhan. Jadi segala sesuatu, berbagai macam keperluan dikonsultasikan. Ya Allah butuh ini, ya Allah butuh ini. Konsultasikan. Nah, karena itu ya, kalau ya Khalil Bangkalan itu punya hajat apa, itu konsultasinya, itu mengeluhnya langsung kepada Allah. Suatu saat pernah ya, beliau itu mengundang para kiai untuk membahas persoalan fikih, Para kiai sudah pada datang, sementara Nyai Khalil, istrinya Mbah Khalil itu
rupanya merasa tidak enak, merasa kemerungsung, merasa tidak ada persiapan apa-apa. Gimana tuh? Ngundang-undang kiai persiapannya nggak ada, mana ikannya, mana berasnya, mana, kan? Kalau di Madura mengundang para kiai itu kan dihormati sedemikian rupa. Tenang Bu katanya kan, nggak usah cemas. Tenang-tenang gimana? Udah pada datang ini belum ada apa-apa. Tolong ambilin benang sama paku. Ambil benang. Benang itu kemudian ditarik sebelah sana, terus suruh tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Ada 4 orang megang benang dan di pojok-pojok itu dikasih paku. Dikasih paku, terus dipaku ke tanah. Lepas. Terus setelah itu ditarik salah satu paku itu bahwa ternyata banyak ikan laut di dalam benang itu. Loh, padahal lautnya di mana kok terus ada ikan masih hidup itu loh. Karena bersandarnya kepada Allah, karena percaya yang mutlak kepada Allah Ta'ala, sesuatu yang tak masuk akal pun bisa terjadi. Kenapa kita tidak sampai kepada pengalaman seperti itu? Karena hitung-hitungan kita secara akal terhadap makhluk masih kuat. Kalau ini begini, kalau begini, jadi hitungan-hitungan makhluknya itu kuat. Kalau hitungan-hitungan makhluknya kuat, bagaimana bisa bersandar kuat kepada Allah Ta'ala di balik segala sesuatu, di atas segala sesuatu? Jadi hitung-hitungan makhluknya itu terlalu kuat. Kalau begitu kan berarti apa? Penglihatan kepada Allah masih ditutupi oleh adanya ketertarikan kepada makhluk-makhluk. Maka karena itu sebaliknya, fa idza ma asyiqa insanun fala ajbah. Kalau manusia tidak mengalami jatuh cinta, sungguh tidak ada yang menakjubkan pada manusia itu. Jadi manusia biasa-biasa saja. Jadi tidak ada yang hal menakjubkan, tidak ada. Karena itu jatuh cintalah walaupun kepada makhluk. Pasti ada yang menakjubkan dari perbuatan orang itu nanti. Minimal apa? Berani berkorban. Ayo tak takdir. Walaupun nanti pada akhirnya ditolak, nyesal juga pernah neraktir begitu. Nah, terhadap orang yang jatuh cinta itu, di mana planet-planet berputar-putar mengikuti gerakan cinta itu. Wa ma dumta hayyan, wa ma dumtu hayyan fa sa'adhillu qaliban an akuna abdan laka. Wa ma dumtu, dan selama ada aku hayyan ialah hidup, fa sa'adhillu maka akan jadi aku, qaliban ialah memburu li an akuna agar aku abdan ialah hamba laka bagimu. Kalau engkau itu adalah seorang pecinta ilahiyat, aku rela untuk menjadi hambamu, menjadi budakmu. Maka karena itu, orang yang sangat menghamba, orang yang sangat berkhidmat, orang yang sangat tekun membantu Nabi, itu mulia hidupnya. Sangat berkhidmat, sangat mengabdi kepada Nabi, itu mulia. Ada seorang bernama Safina ya. Safina ini sebenarnya seorang laki-laki, cuman karena dalam sebuah perjalanan itu dia bisa menolong membawa barang-barang teman-temannya itu ya. Maka Nabi menjuluki sebagai perahu pembawa barang-barang. Ini laki-laki sebenarnya. Dan ini budaknya Nabi ya. Artinya orang yang sepenuhnya berkhidmat kepada Nabi. Nah, suatu saat Safina ini naik perahu dan kemudian terdampar di sebuah pulau, dan di pulau itu ternyata ada sarang harimau. Jadi turun dari perahu itu, harimau-harimau itu mau menerkam. Apa kata Safina ini? Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Saya pembantunya Rasulullah. Mundur itu singa-singa itu. Harimau itu mundur, padahal cuma begitu. Ingat baik-baik. Jadi berkhidmat kepada orang yang sangat cinta kepada Allah sama saja dengan pulaan cinta ilahiyat. Kalau kita pernah ziarah di Ampel ya, ada 9 kuburan itu kuburan yang Mbah Soleh. Itu cuma tukang sapunya Sunan Ampel. Dan karomahnya luar biasa. Bisa sampai mati 9 kali, hidup 9 kali.
Itu kan padahal cuma tukang sapunya dari saking berkhidmatnya. Kenapa? Karena orang seperti Sunan Ampel itu sebenarnya pintu ilahi. Pintu untuk memasuki keilahian. Ketika berkhidmat dengan tulus itu, terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Dan itu termasuk keharaman. Si Sunan Ampel kan punya masjid kayak gini ya. Ketika beberapa lama nggak disapu, Sunan Ampelnya mengeluh. Coba kalau Soleh masih hidup, pasti bersih ini. Masjid ini bersih. Kemudian hidup dan nyapu-nyapu. Hidup sekitar 2 bulanan. Nyapu. Setelah 2 bulanan hidup, mati lagi, dikubur lagi, bersih lagi, disolati lagi, dan kapan lagi. Terus lama-kelamaan masjidnya kotor lagi. Coba kalau Soleh masih hidup, ini kan pasti bersih masjid, bangun lagi. Itu bukan barang mainan loh. Jadi tukang sapunya saja bisa begitu. Maka kalau dalam hidup ini kita tidak bisa langsung dekat kepada Allah, dekatlah dengan orang yang sudah bagus hatinya. Dekat dengan orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Kita akan kecipratan barokahnya, kecipratan kebaikannya, kecipratan cahaya ilahinya. Dekat. Maka dipentingkan adanya wasilah, sangat penting adanya tawasul, sangat penting adanya ziarah dan lain semacamnya. Penting. Ziarah itu bukan pelesiran sebenarnya, tapi kulan keberkahan, kulan cahaya ilahi, kulan petunjuk kepada orang-orang yang kita ziarah itu dengan cara menyambung tali rohani, bukan pelesiran. Jadi selama aku masih hidup, aku akan menjadi hambamu, wahai orang yang sungguh jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Bantu-bantu kemuliaan tersendiri itu. Banyak itu riwayatnya. Salah satu gurunya Gus Dur itu di Jepara ada yang namanya Mbah Sobib, almarhum Mbah Sobibur Rahman ya. Itu cuman pembantunya Mbah Romli Paterongan. Jadi tukang masak, tukang bikin kopi untuk tamu-tamu, enggak ngaji. Jadi ngajinya ya beramal itu ngajinya. Melayani gurunya itu kalau ada tamu, ada apa macam pekerjaan-pekerjaan itu loh, enggak ngaji. Tapi ya, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya. Bahkan pernah di suatu hari lebaran, Gus Dur itu lebaran di sana, di Mbah Sobib itu. Jadi ternyata apa? Kemuliaan itu bisa tidak berbanding lurus dengan adanya pengetahuan ilmu agama. Bisa tidak berbanding lurus. Ada juga yang ilmu agamanya banyak tapi nggak ada berkahnya sama sekali. Sekali berfatwa malah bikin emosi banyak orang. Bagaimana itu maksudnya? Nggak ada berkahnya. Jadi ada orang yang memang pas-pasan seperti Mbah Sobib itu. Paling cuma biasanya apa? Baca manakib, baca tahlil itu aja. Ketika ada orang minta doakan, ya amin, moga-moga beruntung gitu aja. Tapi kok banyak dipercaya orang, kok banyak dimintai doa oleh orang. Nah, itu berarti apa? Berarti ada pintu yang lain, pintu keberkahan di luar pintu keilmuan. Banyak contoh-contoh seperti itu tuh, banyak sekali. Sawaun adlabtani am lam tadlubni. Apakah engkau itu membutuhkan aku atau tidak? Aku akan mengabdi kepadamu, wahai orang yang sudah sampai kepada Allah, wahai orang yang hidupnya hanyalah bernuansa Allah Ta'ala semata-mata. Rumi ini sebenarnya, yang Maulana Rumi yang nulis kitab ini, itu nulis kitab Masnawi sebanyak 6 jilid itu enggak nulis dia cuma mendiktekan, yang nulis itu Husamuddin. Tapi Husamuddin ini menjadi alim gitu. Justru karena berkhidmat kepada Rumi ini, sampai Rumi sendiri mengakui akhirnya, Husam, seluruh ilmu yang kau miliki tak sekulit ari dari ilmu yang kau miliki. Padahal cuma tukang tulisnya karena dilakukan dengan penuh ketulusan bahwa itu adalah proyeksi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga memberikan kemuliaan kepadanya. Bukankah yang menemani Nabi ketika hijrah itu Abu Bakar Siddiq? Bukankah
orang yang pertama kali membela Nabi ketika siapa-siapa belum ada yang membela yang lain. Itulah kenapa beliau menjadi yang paling cemerlang di antara para sahabat Nabi. Kedekatannya itu. Kedekatannya. Dan sekarang kita yang jauh setelah Nabi, kita yang berada di abad-abad setelah Nabi, kita yang merupakan generasi yang lain, tak tertutup pintu bagi kita untuk mendekat kepada beliau, yaitu dengan mengikuti jejak-jejak beliau, dengan menjadi makmum rohani beliau. Itu pentingnya membaca biografi para wali, biografi para sufi, membaca sirah Nabi, itu pentingnya di situ, agar ada keterkaitan rohani kita dengan mereka. Oke, ada yang ditanyakan? Ini 2 bait saja cukup ya. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Moga-moga manfaat barokah. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.